Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan membahas mengenai berita yang paling hot di dunia kripto sekarang. Yaitu ada BlackRock yang sedang meng-apply untuk spot Bitcoin ETF. Dan apabila ini dia approve, ini akan menjadi the first Bitcoin spot ETF yang pertama di US, ya. Nah, tentunya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama ya, Bang, emang bukannya udah ada dulu ya? Ya dulu kan udah ada tuh Bitcoin ETF, tapi kayaknya nggak ngaruh tuh ke harga market. Nah, benar udah ada Bitcoin ETF, tetapi futures. Memang benar, futures itu arguably nggak ngaruh langsung ke market. Jadi andaikan nih ya, ada institutional investor nih. Misalkan dia beli Bitcoin ETF futures. Saat dia beli misalkan ekstrimnya ya 100 miliar US dollars. Apa yang terjadi? Nothing. Karena dia hanya membeli derivatif dari Bitcoin, tidak membeli secara spot. Nah, kali ini yang di-apply oleh BlackRock adalah spot Bitcoin ETF. Jadi saat banyak dana masuk ke ETF ini, mereka harus membeli Bitcoin secara langsung. Artinya apa? Harga akan naik. Jadi kebayang ya, yang satu futures, yang satu spot. Kalau dana banyak masuk ke Bitcoin ETF spot dari BlackRock, artinya harga Bitcoin akan naik. Ya. Jadi overallnya tentunya adalah suatu bullish news. Nah tapi mungkin ada yang bertanya, emang BlackRock sekuat apa sih bang? Kayak gue nggak pernah dengar, gue dengarnya JP Morgan gitu ya, dengarnya Goldman Sachs. BlackRock gue nggak pernah dengar. Nah kemungkinan besar lo kurang menggali, karena BlackRock ini adalah asset management firm terbesar. Sekali lagi gue ulangi, terbesar di dunia, bukan di Ciamis, bukan cuma di Indo, bukan cuma di Amerika ya, tapi di dunia. Kita bisa di sini aset under management dia itu 9.000 miliar. Artinya berapa? 9T kasarnya ya. Ini data dari tanggal 31 Maret 2023. Jadi cukup baru ya. Nah, di bawah dari BlackRock ada Vanguard, ada Fidelity Investment, barulah setelah itu Morgan Stanley, JP Morgan, Goldman Sachs, dan nama-nama lain yang mungkin kita lebih sering dengar mulai keluar. Jadi, walaupun nggak semua orang pernah mendengar BlackRock, tapi ternyata BlackRock ini nomor satu secara aset under managementnya. Jadi kebayang nggak sih, misalkan ya, kita berspekulasi sedikit lah ya. Kita berspekulasi sedikit, dia masukin 10% dari total aset dia. Ya, berarti berapa? 900 miliar. Kalau kita lihat dengan market cap Bitcoin sekarang, artinya itu double dari market cap Bitcoin sekarang. Jadi kebayang harga bisa loncat setinggi apa. Mungkin yang berpikir, waduh bang, jangan ngomongin 10% lah, terlalu gede bang, 5% aja. Oke, 5% aja berarti 450 miliar US dollars. Gede, gede banget ya. Bahkan kalau kita mau lebih kecil lagi, 1,5% pun itu besar. Efeknya akan sangat besar. Jadi lagi-lagi apabila ini sudah approve, karena lagi-lagi ini masih belum approve ya, baru apply. Kalau sampai ini approve, ini akan menjadi suatu news yang sangat-sangat bullish untuk Bitcoin. Nah, sekarang kita akan bahas detailnya. Oke, nah untuk detail yang pertama dan yang paling penting adalah ini bentuknya masih application ya. Jadi belum di-approve ya. Jadi ya tentunya kalau kita yang pegang Bitcoin ya kita pengen cepat-cepat di-approve. Karena kebayang nggak sih kalau ini di-approve berarti the biggest asset management company itu akan membuka suatu spot Bitcoin ETF. Ya, kebayang the amount of money yang akan masuk, the amount of institutional money yang masuk. Tetapi sekali lagi, at least sampai sekarang nih ya, tanggal 16 Juni, ini masih belum approve. Ya, ini bentuknya masih application. Nah, yang kedua, ini ada yang cukup unik. Ya, filing mereka ke Nasdaq ya, dan juga ke SEC menyatakan bahwa mereka akan menggunakan Coinbase Custody Trust Company untuk menjadi kustodian dari Bitcoin holdings mereka. Sementara untuk fiatnya akan menggunakan Bank of New York Mellon. Ya, untuk yang Bank of New York Mellon sih ya biasa aja. Tapi Coinbase seperti yang kita tahu, Coinbase sedang ada permasalahan dengan SEC. Apakah BlackRock tahu sesuatu yang kita tidak tahu? I don't know. Maybe. Ya, kita bahas lebih detail di belakang. Karena ada artikel terpisah yang membahas kemungkinan-kemungkinannya. Ya. Nah, selanjutnya kita akan lihat secara teknisnya sedikit di sini ya. Bitcoin price ini akan diupdate at least per 15 detik. Ya, this is good. Karena berbeda dengan misalkan Grayscale. Ya, Grayscale seperti yang kita tahu, itu
technically not an ETF. Cara kerjanya tidak seperti ETF, tapi seringkali dipakai jadi semacam ETF dari Bitcoin yang secara spot, ya. Nah, seperti yang kita tahu, itu cukup infamous dengan perbedaan harganya dengan Bitcoin. Sering ada lebih mahal, sering ada lebih murah juga. Nah, ini enggak, karena per 15 detik akan diupdate, ya, which is good. Dan selanjutnya juga di sini ya, penekanannya sekali lagi, SEC belum pernah mengapprove spot Bitcoin ETF. Jadi ya kita nggak tahu nih. Ya semoga aja kali ini udah diketok sama yang nomor satu dunia ya. Akhirnya SEC bisa terbuka juga lah hatinya, kasarnya seperti itu ya. Atau ya minimal dibayarnya terlalu gede sampai akhirnya mau juga gitu ya. Seperti yang gue bilang, ini sudah pernah dicoba oleh Grayscale, ARK Investment, kalau nggak salah, Coinbase juga pernah, tapi ditolak semua ya. Jadi kalau sampai ini terjadi, that's really good. Dan sekali lagi, ini ETF spot, bukan futures ya. Untuk yang futures sudah ya. Tapi sayangnya futures nggak ngaruh ke harga spot, itu hanya derivatifnya saja. Sama seperti kayak lu trading futures, misalkan gitu ya, trading futures secara derivatif, ya nggak akan ngaruh ke harga dari si forex tertentu. Mereka hanya ambil harganya saja, makanya namanya derivatif ya. Nah, selanjutnya untuk sedikitnya history lesson lah ya. Jadi untuk yang spot ETF sendiri sebenarnya sudah ada di dunia ya sebelum dari sekarang, tapi hanya di Kanada di 2021 dan sayangnya nggak ekstrim banget ngaruhnya ya. Tentunya akan berbeda dibandingkan dengan skala kalau sampai BlackRock yang buka gitu kasarnya ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk gambaran dan detailnya nih ya. At least sampai sekarang tanggal 16 Juni. Maybe nanti beberapa hari ke depan, beberapa minggu ke depan akan berubah lagi. Gua akan tentunya update kalau sampai sudah terjadi amin approvalnya ya. Nah, selanjutnya tentunya semua hal ada pro dan kontranya ya. Nah, kita sekarang akan bahas nih sudut pandang dari beberapa orang yang melihat si application dari BlackRock ini ya. Yang pertama, tentunya biar gampang ya dan biar positif juga kita bahas yang pro-nya dulu atau yang positifnya dulu. Salah satunya adalah Mike Novogratz. Nah, Mike Novogratz ini adalah CEO dari Galaxy Digital dan di interview dia di tanggal 16 Juni kemarin dia menyatakan bahwa this is the best thing that could happen to BTC menurut dia. Ya, kenapa? Ya, alasannya sih kayaknya gue nggak perlu ulang-ulang lagi ya. Kebayang 5% atau 1% aja dari aset under management masuk ke Bitcoin ETF, harga Bitcoin, market cap Bitcoin lebih tepatnya akan loncat dengan cukup signifikan. Ya. Nah, selanjutnya apa namanya kalau kita lihat juga di sini ada dari sudut pandang Coinbase ya. Jadi seperti yang kita tahu ya, dia menggunakan Coinbase ya dan Coinbase ini sedang ada legal battle dengan SEC. Dan di waktu bersamaan juga berarti ini menunjukkan bahwa BlackRock ini memiliki confidence both in Coinbase dan juga Bitcoin as an asset ya. Nah, selanjutnya juga di sini yang kedua adalah kita ngomongin juga bahwa willingness si BlackRock ini untuk mempush Bitcoin ETF saat di masa-masa SEC sedang apa ya dalam warpath disebutnya di sini ya, sedang perang against crypto, lagi-lagi menunjukkan bahwa si BlackRock ini confident ya, dia percaya diri dengan status Bitcoin sebagai komoditas rather than a security. Walaupun kita tahu SEC nggak pernah ngomong Bitcoin itu adalah sekuritas, tetapi nggak pernah juga ada kata-kata yang jelas dari mereka yang mengatakan bahwa BTC kita nggak sentuh gitu. Jadi masih semuanya itu belum official gitu ya. Jadi itu kurang lebih ya. Nah, selanjutnya kalau kita di sini juga ini berita bagus lagi untuk si Coinbase Custody ya. Sekali lagi menunjukkan bahwa BlackRock memiliki massive confidence ya atau bisa juga kalau dilihat dari sisi Coinbase-nya ini bisa menjadi suatu massive confidence booster juga untuk Coinbase untuk memprepare legal defense mereka gitu ya. Oke, itu dari sisi positifnya ya. Untuk sisi penyimbangnya, downside-nya apa? Salah satunya adalah dari Scott Melker di sini. Dia menyatakan di 16 Juni, ya berarti hari ini juga ya. Dia menyatakan bahwa the company alias BlackRock ini bisa find a way to profit from retail investor atau memanipulasi lah kasarnya seperti itu ya. Which is manipulasi ke atas ataupun ke bawah. Pengennya sih ke atas ya, jangan ke bawah. Nah, selanjutnya di sini juga kita bisa lihat bahwa ada siapa nih? Adam Cochran ya. Adam Cochran dia menyatakan bahwa BlackRock akan mensup discounted coins dari retail investor. Jadi kasarnya para retail investor ini nggak punya kesempatan untuk membeli Bitcoin dengan harga diskon gitu ya. Nah, ini gimana? Apakah ini positif atau negatif ya? Lagi-lagi kalau menurut gua
Oke lah, negatifnya apa? Negatifnya mungkin orang-orang investor yang retailers bisa kehilangan kesempatan untuk dapat harga-harga diskon yang seperti itu di sini. Tetapi kalau menurut gua ya, mau dikasih ETF atau enggak pun ada tetap aja banyak retail investor yang nggak akan dapat. Kenapa? Pertama, ada tipe yang udah deh, tar aja, gue tunggu sampai harga Bitcoin ke 10.000. Mungkin gini dulu deh ya, 15.000, 10.000, 5.000, 1.000 dan seterusnya. Jadi nggak beli-beli ya. Mau ada ETF atau enggak ya. Yang kedua, ada tipe yang pokoknya benci aja gitu. Sama-sama retail investor tapi benci dengan Bitcoin. Banyak yang sampai sekarang bilang Bitcoin itu, wah Ponzi. Itu tuh Ponzi jelas. Kenapa? Ditanya jelas, oh ya pokoknya jelas. Tapi disuruh elaborate nggak bisa gitu. Padahal kalau kita lihat Bitcoin, semua Bitcoin itu walletnya jelas punya siapa aja. Top 10-nya, top 100-nya semua ada, kita bisa lihat. Semua transaksi terbuka gitu. Tapi ya sudah, tetap ada orang yang nggak akan suka. Ya sudah, kalau menurut gua sih ya baik lagi, semua orang nggak bisa menang dalam market menurut gua ya. Nah selanjutnya, ini kita ngomongin lagi bahwa secara harga nih menurut Stephen Lupka. Dia menyatakan bahwa ya mungkin dengan ini ya Bitcoin bisa sampai mencapai ke 1 juta US dollar satunya. Tetapi menurut dia, few retail investor yang akan untung dari situ. Karena secara besarnya atau bulk dari BTC ini akan dimiliki oleh BlackRock, Goldman Sachs, dan other ETF issuers menurut dia. Lagi-lagi, kalau gue pribadi ya, capek mikirin orang banyak, kita pikir diri kita sendiri. Ya, kalau kita sudah punya exposure ke Bitcoin, kita nggak peduli lah siapa yang punya paling banyaknya, ya, tapi harganya naik ke atas, gitu. Tetapi kalau secara resikonya paling, ya manipulasi bisa terjadi lagi oleh mereka. Jadi itu mungkin yang paling gue tangkap dari sisi negatifnya. Yaitu adalah, oke harga bisa naik ke atas, tetapi nanti di ujungnya BlackRock, Goldman Sachs, dan ETF issuer lain yang akan memiliki kontrol besar di Bitcoin. Gitu. Jadi mereka bisa manipulasi harga, naik maupun turun, dan lain-lain dengan lebih mudah. Gitu. Jadi ya mungkin cara kita untuk melawannya adalah ya sudah kita mulai DCA Bitcoin ya. Karena bisa dibilang ya Bitcoin minimal for now secara resiko paling kecil itu dibandingkan dengan altcoins lain bahkan termasuk Ethereum gitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Ini berita terbarunya, sisi positif, sisi negatifnya. Semoga lu kebayang ya, dan lu bisa kebayang juga berapa besar dampaknya apabila ini benar-benar terjadi ke harga ya. Untuk nanti dimanipulasi atau tidak sih ya, at the end of the day, ini pandangan gua ya. Enggak dimanipulasi sama BlackRock, dimanipulasi sama Cukong. Jadi ya cuma beda manipulator aja nanti ujung-ujungnya ya. Kita sebagai investor ya dibilangnya ya apa ya, investor kecil lah ya, retail, ya sudah kita ikutin saja the wave-nya ya. Dan apabila ini terjadi dan di-approve, menurut gue ini wave-nya akan cenderung ke atas. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang belum mengerti juga mungkin mengenai chart, candles, dan hal-hal lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang pengen mendukung TCI, salah satunya bisa menggunakan link referral di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.